Update software itu kadang-kadang emang malah munculin bug yang ganggu. Tapi tenang aja, karena biasanya di update software berikutnya bakal diperbaiki bug yang muncul sebelumnya. Contohnya kemarin kayak di Samsung A55 5G, setelah update ke One UI 7, video di lensa ultrawide-nya malah jadi nggak stabil. Nah, setelah 3 bulan berlalu dan beberapa kali dapat update software, kira-kira kondisi bugnya kayak gimana sih? Untuk itu, mari kita coba bahas di video kali ini. Sebenarnya untuk update softwarenya ini udah agak cukup lama ya, mungkin di sekitaran semingguan yang lalu, tapi baru sempet gua updatein tadi malam. Dan untuk update softwarenya, ini bawaan dari Samsungnya, jadi bukan gua paksain untuk update ya, biar bugnya hilang, nggak gitu, karena gua pun takut kenapa-napa HP-nya. Jadi update softwarenya ini harusnya aman ya, nggak akan ada data-data yang hilang. Gimana caranya? Biar kita ini tahu, HP kita itu udah dapet update apa belum. Biasanya sih bakal ada semacam notifikasi gitu ya. Nah, kalau udah dapat notifikasinya, kalian update aja. Untuk cara update softwarenya, pertama-tama kalian pastikan aja udah masuk di menu pengaturan, lalu kalian scroll ke bawah dan tap di bagian pembaruan perangkat lunak. Lalu kalian tap lagi di bagian unduh dan install. Kalau kalian belum download file update-nya, kalian bisa download dulu ya untuk filenya. Nah, karena di sini gue udah download untuk file update-nya dan gue pun mau update softwarenya ini sekarang, jadi gue pilih yang mulai ulang sekarang. Selanjutnya HP-nya akan memulai restart dan akan memulai proses update. Nah, setelah update, gue tuh baru tahu karena gue ini mungkin jarang banget update ya. Gue sebenarnya pengen dikontenin, tapi jadinya nggak mulu ya untuk dikonteninnya. Jadinya otomatis ya gue lama-lamain untuk update softwarenya. Ternyata di sini gue dapet 2 kali nih untuk update softwarenya. Ya udah, gue download file update-nya lagi, lalu mulai proses update softwarenya. Dan gimana nih untuk hasilnya setelah update software ini? Kita bahas dulu di bagian kameranya ya. Bagi yang ngerasa kesel video di lensa ultrawide-nya ini nggak stabil, tenang aja guys, setelah beberapa kali dapat update software, akhirnya diperbaiki juga nih bug di video lensa ultrawide-nya. Jadi sekarang untuk video di lensa ultrawide-nya udah kembali stabil, seperti pas kita awal beli ya. Tapi tetap aja, kalau soal image quality, soal kualitas gambarnya, video di lensa utama itu jauh lebih bagus ya dibandingkan video yang ada di lensa ultrawide. Itu udah jelas sih, HP mid-range biasanya yang nggak akan sama untuk kualitasnya antara lensa utama dan lensa ultrawide. Untuk kamera depannya juga sama. Di sini hasil videonya masih stabil, jadi nggak ada bug sama sekali. Lalu untuk suara yang kepotong ketika perpindahan lensa, di sini udah diperbaiki, jadi nggak akan kepotong-potong lagi ya. Untuk suaranya ketika pindah-pindah lensa. Sebenarnya sih ini setelah update software yang One UI 7 itu udah diperbaiki ya. Jadi kalau kalian mau video pindah-pindah lensa, nggak akan ada masalah nih. Kecuali kalau kalian pindah ke kamera depan. Gua tadi cek itu dia masih kepotong gitu sih untuk hasil suaranya. Nantilah ya kita lihat untuk hasilnya. Kalau kalian mau lihat perbedaan hasil video di lensa ultrawide ini sebelum update dan setelah beberapa kali dapat update, nah hasilnya seperti berikut ini. Nah, kalau ini hasil kamera depannya. Kamera depannya ini dia nggak ada autofokusnya ya. Jadi kalau gue deketin tuh dia bakal blur, nggak akan bisa fokus. Gue kurang suka sih sebenarnya sih untuk kamera depannya, karena kalau kalian lihat bibir gue tuh jadi hitam gitu loh. Tapi ya untuk HP mid range cukup bagus sih hasilnya sih. Oke lah ya. Tapi sebaiknya pakai kamera belakangnya, terutama yang lensa utamanya itu bagus banget sih. Ya kayak gini, untuk kamera depannya nggak ada yang berbeda sih. Tetap oke, tapi ya lebih baik kamera belakang sih. Oke, ini hasil kamera utamanya ya. Lensa utamanya dia bakal seperti ini untuk hasilnya. Ini gue sambil jalan aja, dia bakal kayak gini ya untuk kestabilannya. Gimana guys? Menurut kalian untuk kestabilan lensa utamanya? Lensa utamanya bagus sih dari image quality-nya, dari kestabilannya. Oke sih kalau lensa utamanya. Gimana untuk lensa ultrawide-nya? Kita cobain. Nah, kalau ini lensa ultrawide-nya dia hasilnya seperti ini ya. Jadi tadi kalau gua cek hasilnya udah cukup stabil, berbeda dengan pas awal pertama kali update One UI 7, dia kan agak gempa gitu. Nah, sekarang udah lebih stabil ya, bisa kalian nilai sendiri. Ini gua sambil jalan, gua mundur, kurang lebih bakal kayak gini untuk hasil kestabilan video di lensa ultrawide-nya. Udah jauh lebih baik sih dibandingkan pas awal pertama kali update One UI 7. Ini gua mundur, gua jalan, hasilnya kayak gini ya untuk lensa ultrawide-nya.
Selanjutnya gue ingin tes hasil perpindahan lensa, apakah suaranya ini kepotong atau enggak. Gue bakal ngomong terus ya sambil gue pindah-pindahin lensanya, dan kalian bisa dengerin sendiri suaranya kepotong atau enggak. Dan nanti kita akan coba cek juga pindah lensa kamera depan belakang ya. Kalau tadi gue coba suaranya kepotong sih, tapi coba kita dengerin aja ya, kalian perhatiin ya. Ini gue bakal sambil ngomong. Nah, ini lensa yang utamanya pindah ke lensa 0,5, pindah lagi ke lensa 1, pindah ke zoom 2 kali, pindah ke 1, pindah 0,5. Gimana? Kepotong nggak sih untuk hasil suaranya? Ini pindah-pindah lensa ya. Gua sambil pindah-pindah lensa. Gimana hasil suaranya? Coba kita pindah ke kamera depan, kan kamera depan. Nah, jadi kayak gini, kalau pindah ke kamera depan suaranya dia bakal kepotong gitu sih harusnya ya. Coba kita pindah lagi kamera belakang. Nah, gimana? Kepotong kan ya untuk hasil suaranya. Jadi emang dia bakal kepotong gitu kalau pindah depan dan belakangnya. Nah, ini kamera depan Samsung A55 ya, emang kelebihannya dia bisa pindah-pindah lensa ya, kamera depan dan kamera belakang. Tapi sayangnya kalau di Samsung A55 dia kepotong ternyata untuk suaranya. Coba kita coba. Jadi ya kayak gini aja sih untuk perpindahan lensanya. Udah aman untuk lensa kamera belakangnya, pindah-pindah lensa suaranya nggak kepotong. Cuman kamera depan dan kamera belakangnya aja yang jadi kepotong. Ya kayaknya sebelumnya juga kepotong sih. Mungkin bisa di update berikutnya jadinya nggak kepotong sih untuk pindah lensa kamera depan belakang. Lalu selanjutnya gue ingin sedikit tes untuk hasil performanya setelah update ini. Di sini gue coba tes Antutu dan tes Geekbench saja. Dan gimana untuk hasilnya? Untuk hasil di Antutu, Samsung A55 5G ini dapat di angka 714.600. Dengan angka Antutu segini, HP mid-range yang keluarannya tahun 2024, angka Antutunya udah sesuai sih. Karena rata-rata range segituan sih untuk angka Antutu di HP mid-range di tahun 2024. Kecuali kalau kalian ngomonginnya di tahun 2025, ini bakal beda lagi. Poco dan iQOO kan menggila banget ya untuk angka Antutunya kalau kalian lihat-lihat reviewnya. Sebagai gambaran, angka Antutu Samsung A55 5G gua ini ada di bawah Redmi Note 13 Pro Plus dan di atas Tecno Camon 40 Pro 5G. Sedangkan untuk hasil tes Geekbench-nya, di Samsung A55 5G ini mendapatkan hasil angka 1127 untuk single core-nya. Dan untuk multi core-nya ada di angka 3414. Sebagai perbandingan, untuk angka single core-nya ini setara dengan Samsung S21 FE yang pakai chipset Exynos 2100. Dan untuk angka multi core-nya ini hampir setara dengan Samsung S22 yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1. Nah, selanjutnya gimana soal experience gamenya? Sebenarnya nggak ada yang berubah sih semenjak update software di One UI 7 yang pertama. Gua sih berharapnya game plugin itu bisa dimunculin lagi ya, kayak di One UI sebelumnya. Tapi ternyata meskipun udah dapat beberapa kali update, ya tetap gak ada sih untuk game plugin ini. Paling kalau sekarang, di sini tuh ada semacam Edge panel gitu, yang isinya beberapa fitur agar experience main game kita ini jadi lebih nyaman. Kayak ada perlindungan sentuhan, terus ada screenshot dan screen record, ada blokir panel Edge, blokir kecerahan otomatis, dan blokir Bixby. Sayangnya untuk blokir notifikasi di sini malah gak ada. Padahal yang paling ganggu ketika kita main game adalah notifikasi biasanya. Mungkin sekarang untuk solusinya, kalian bisa aktifkan aja untuk fitur jangan ganggu ketika main game. Jadi nanti biar notifikasi yang muncul atau yang ada itu nggak ngeganggu ketika kita main game. Atau kalian juga bisa atur sendiri sih di bagian mode dan rutinitas. Itu nanti ada di bagian game, kalian atur aja supaya nggak ngeganggu ketika main game. Oh ya, ini sekalian gua jawab kalau mungkin kalian ada yang nanya, gimana sih cara munculin FPS meter di layar Samsung ketika game pluginnya ini hilang setelah update One UI 7. Ini bisa kalian lihat sendiri, ini tampilan FPS meter di layar Samsung A55 5G gua. Emang tampilannya agak mengganggu ya, kayak ngalangin layar gitu, tapi cukup membantu lah kalau mau tahu FPS yang dihasilkan dari layarnya. Nah, kalau gua di sini pakai fitur GPU Watch yang ada di pilihan pengembang. Pokoknya kalian aktifkan dulu aja untuk mode pengembangnya, lalu di menu pilihan pengembang nanti kalian cari aja GPU Watch. Ya udah, nanti kalian tinggal atur aja. Di sini kalian bisa mengatur FPS
diameternya ini mau yang ukuran kecil, sedang, atau besar. Warnanya juga di sini kalian bisa atur, atau kalau kalian mau tampilin data lainnya juga bisa ya di sini. Fitur ini bisa jadi solusi yang lumayan lah semenjak fitur game plugin hilang setelah update One UI 7. Jadi itu dia video pembahasan soal update software di Samsung A55 5G. Dan ternyata setelah beberapa kali update, bug yang ada ini diperbaiki ya. Contohnya tadi kayak di video lensa ultrawide-nya yang sebelumnya itu nggak stabil. Nah, sekarang jadi jauh lebih baik setelah update software. Jadi bagi yang udah update ke One UI 7, jangan merasa nyesel juga ya. Karena kalaupun ngalamin beberapa bug yang ganggu, biasanya di update software berikutnya bakal diperbaiki. Tapi ya gua nggak bisa bilang ya di update software yang keberapa kali tuh baru diperbaikin untuk bugnya. Ya bisa aja di update berikutnya bakal diperbaiki, atau mungkin 3 update ke depannya bakal diperbaiki. Ya itu nggak tahu juga sih sebenarnya. Harapannya sih ya semakin diupdate bakal semakin bagus untuk HP-nya. Tapi kan ya nggak tahu juga ya. Kita serahkan aja ke Samsung lah. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Kalau mau ditambahkan, tambahkan aja di kolom komentar. Ataupun kalau mau dikoreksi dari apa yang gue jelasin, mungkin gue salah-salah kata, mungkin gue pun keliru dalam menjelaskannya, silahkan koreksi aja di kolom komentar. Thank you para baik kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.